Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaka Muhammadi, kelas C, nomor standbook A42120038. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan materi tentang alam pikiran manusia dan perkembangannya. Yang pertama, perkembangan fisik manusia. Pertumbuhan biasanya diartikan sebagai bertambahnya berat atau besar badan manusia atau lebih dominan kepada fisik manusia. Tetapi perkembangan lebih dapat mencerminkan sifat yang khas mengenai gejala psikologisnya yang muncul, atau perkembangan juga dipandang secara menyeluruh yang mencangkup pada aspek seperti perkembangan fisik, seperti perubahan tinggi dan berat badan manusia. Kemudian perkembangan kognitif seperti perubahan atau proses berpikir dan daya ingat bahasa manusia. Kemudian perkembangan kepribadian dan sosial, seperti perubahan pada konsep diri, konsep gender, dan hubungan antara internasional. Di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan, yaitu faktor hereditas atau warisan sejak lahir atau bawaan. Kemudian yang kedua, faktor lingkungan. Kemudian yang ketiga, faktor kemampuan fungsi-fungsi organitif atau psikis. Kemudian faktor yang keempat yaitu aktivitas anak sebagai subjek bebas yang berkemampuan menyeleksi pengetahuan baru atau bisa menolak dan menyetujui apa yang masuk dalam pikirannya atau apa yang masuk atau diberitahu kepada teman-teman, punya emosi serta usaha membangun diri sendiri. Kemudian masuk materi yang selanjutnya, yaitu perkembangan alam pikiran manusia. Yang pertama, rasa ingin tahu. Manusia mempunyai naluri seperti hewan dan tumbuhan, tetapi yang membedakan adalah manusia mempunyai pikiran, sedangkan hewan dan tumbuhan tidak mempunyai pikiran. Dan manusia itu mempunyai sifat mempunyai rasa ingin tahu yang sangat besar atau yang sangat tinggi. Misalkan manusia ingin mengetahui si A, dia harus menelusuri sampai dia mendapatkan pengetahuan baru atau sampai dia harus mendapatkan atau mengetahui si A tersebut. Dan kemudian mitos adalah pengetahuan lainnya yang merupakan kombinasi serta pengakuan dan kepercayaan. Mitos ini diciptakan untuk memuaskan manusia, karena pada saat itu rasa atau naluri belum terbentuk, yang bekerja hanya
daya khayal dan imajinasi. Mitos dapat diterima karena keterbatasan penginderaan dan penelusuran serta hasrat ingin tahu yang perlu segera dipenuhi manusia. Kemudian ilmu dan metode keilmuan. Ciri keilmuan adalah landasan ontologisnya, yaitu landasan yang didasarkan pada jawaban yang diberikan oleh ilmu terhadap kepercayaan, misalnya apa, bagaimana, dan mengapa. Objek penelahan ilmu adalah seluruh segi kehidupan yang dapat dipuji oleh para indera manusia. Manusia dengan menggunakan panca inderanya. Pada dasarnya, ilmu merupakan sumber pengetahuan yang berfungsi memberikan penjelasan kepada manusia terhadap permasalahan yang dihadapinya. Mungkin hanya ini yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf karena saya juga baru belajar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.